Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suniawati Wulandari, NIM 18010404016, kelas PBSI 6A. Saya akan menyampaikan topik tentang penelitian sastra, penelitian yang khas. Yang pertama, apa hakikat dari kegiatan penelitian sastra? Menurut SEMI tahun 2012 halaman 22-23, kegiatan penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan pemberi maknaan dengan kehati-hatian dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Penelitian sastra melakukan telaah tidak saja mengenai sastra kontemporer, tetapi lebih jauh menjangkau bentuk-bentuk sastra lama yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Selanjutnya, apa yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya? Yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya yaitu terletak pada objek penelitiannya, sumber data penelitian, metode penelitian, dan karakteristik. Objek penelitian dalam penelitian sastra menggunakan karya sastra sebagai objek kajiannya, sedangkan penelitian lainnya menggunakan objek yang berbeda dan menyesuaikan dengan bidang yang sedang diteliti. Sumber data penelitian sastra yaitu dapat diambil dari penulis karya sastra itu sendiri dan media publikasinya. Sedangkan penelitian lain, sumber datanya dapat diambil dari masyarakat yang menjadi sampel penelitian tersebut. Metode penelitian sastra yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, analitik, sedangkan penelitian lainnya menyesuaikan dengan objek penelitiannya. Selanjutnya yaitu penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif, jika seperti apa dan contohnya. Penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif jika dalam kegiatan penelitiannya lebih menitik beratkan pada segi alamiah dan mendasar pada karakter yang terdapat dalam data penelitian karya sastra itu sendiri. Menurut Profesor Dr. Nyoman Kutaratna tahun 2015 halaman 45-47. Selanjutnya yaitu dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang di dalamnya tidak membuat perhitungan atau angka-angka. Contoh penelitian sastra menggunakan metode kualitatif yaitu analisis klasifikasi emosi tokoh dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shiraji, kajian psikologi sastra. Di dalam analisis tersebut, kita akan meneliti mengenai karakter serta perilaku tokoh Aina yang digambarkan oleh penulis berdasarkan klasifikasi emosi dengan menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya, penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika seperti apa? Contohnya, penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika penelitian sastra dilakukan melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu. Skema tematik didasarkan pada informasi numerik atau kuantitas-kuantitas. Perhitungan presentase, rata-rata, atau perhitungan statistik dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian ilmu sosial. Seperti analisis ini, penelitian survei, beberapa jenis penelitian arsip, dan sebagainya. Jadi, penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau jumlah ataupun kuantitas. Alat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yaitu tabel, diagram, dan grafik. Contoh penelitian sastra menggunakan metode kuantitatif yaitu kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bantar Kaung. Data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik yang melibatkan perhitungan persentase angka keberhasilan. Data tersebut menyajikan jumlah siswa yang berhasil dan belum berhasil
dalam menulis puisi bebas. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, penelitian sastra sebagai penelitian terapan jika seperti apa dan contohnya. Menurut Semi, menjelaskan bahwa penelitian sastra sebagai penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kegunaan praktis dalam kehidupan. Bisa juga digunakan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam waktu secepatnya. Hal-hal pokok yang dilibatkan dalam penelitian terapan adalah penggunaan teori atau konsep yang dimiliki oleh objek formal dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dianggap memiliki cakupan berupa adanya upaya meningkatkan pemahaman mengenai suatu permasalahan. Hasil penelitian ini tidak dituntut sebagai penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi dari penelitian yang telah ada. Contoh judul penelitian terapan yaitu pembentukan karakter anak melalui pemanfaatan cerita anak yang berjudul Si Kura-Kura yang Sombong. Di dalam penelitian ini, seorang peneliti akan menyampaikan kepada anak-anak mengenai cerita anak yang di dalamnya terdapat amanat serta perilaku tokoh yang dapat diterapkan kepada anak untuk ditiru dan menjadi pembelajaran bagi anak agar membentuk karakter anak yang lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam penelitian sastra, beserta contohnya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, yang dapat berupa angka, simbol, atau ciri. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dapat berupa objek, pergerakan, orang, tempat, dan lain-lain. Contohnya yaitu analisis struktur kepribadian tokoh dalam novel Kata, karya Nahdifa Aliatsana. Sumber data pada analisis tersebut adalah novel Kata, sedangkan penelitiannya adalah struktur kepribadian tokoh dalam novel Kata. Selanjutnya yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan objek penelitian dalam sastra? Objek penelitian dalam penelitian sastra beserta contohnya. Objek penelitian adalah sasaran atau sesuatu yang hendak diteliti. Dalam penelitian sastra, karya sastra adalah sebagai objek penelitian. Objek penelitian dalam bidang sastra misalnya sekumpulan puisi, sekumpulan cerpen, novel, sebuah drama, geguritan, tradisi, lisan, dan lain sebagainya. Objek penelitian sastra dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material penelitian sastra adalah semua bentuk kegiatan penelitian sastra, sedangkan objek formalnya ditentukan oleh sudut pandang yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dalam penelitian sastra. Contoh penelitian sastra yaitu Digresi Budaya dalam Cerpen Bekal Makan Siang, karya Muhadjir Ar-Rasyid. Maka, objek penelitiannya adalah digresi budaya dalam cerpen Bekal Makan Siang, karya Muhadjir Ar-Rasyid. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan. Dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan karena ragam sastra banyak dan berkembang secara dinamis. Kondisi-kondisi perkembangan tersebut memerlukan cara pemahaman yang berbeda-beda dan kesulitan dalam memahami gejala sastra sehingga mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai pendekatan yang baru. Dengan adanya pilihan pendekatan dalam suatu kajian, kritikan, atau penelitian dapat membantu mengarahkan kajian atau penelitian itu sehingga menjadi lebih tajam dan lebih dalam. Bila suatu penelitian sastra tidak dijuruskan kepada suatu pendekatan, tentu dapat dibayangkan bahwa penelitian tersebut bisa menjadi sangat umum dan tentu saja akan menghasilkan analisis yang dangkal. Oleh sebab itu, dalam penelitian sastra sudah mesti ditetapkan pilihan pendekatan itu karena pendekatan diperlukan untuk mendekati objek penelitian agar dapat mengarahkan penelitian sastra menjadi lebih tajam dan lebih dalam.
Semi 2012 halaman 80. Selanjutnya yang ke-9, apa saja pendekatan dalam penelitian sastra? Menurut Profesor Dr. Nyoman Kutaratna dalam bukunya ada beberapa ragam pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan biografis. Pendekatan biografis merupakan studi yang sistematis mengenai proses kreativitas. Subjek kreator dianggap sebagai asal-usul karya sastra. Artis sebuah karya sastra dengan demikian secara relatif sama dengan maksud, niat, pesan, dan bahkan tujuan-tujuan tertentu pengarang. Yang kedua, yaitu ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menganalisis manusia dan masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Pendekatan sosiologis memandang karya sastra sebagai milik masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis memandang karya sastra sebagai hasil aktivitas penulis yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, bahkan sebagai neurisis. Dengan demikian, pendekatan psikologis berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Selanjutnya yang keempat ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah pendekatan yang mempelajari ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan sastra, antropologi kebudayaan dibedakan menjadi 2 bidang, yaitu yang pertama ada antropologi dengan objek verbal dan non-verbal. Pendekatan antropologi sastra lebih banyak berkaitan dengan objek verbal. Yang kelima, pendekatan historis. Pendekatan historis mempertimbangkan historitas karya sastra yang diteliti, yang dibedakan dengan sejarah sastra sebagai perkembangan sastra sejak awal hingga sekarang. Yang keenam, ada pendekatan mitopoik. Secara etimologis, mitopoik berasal dari kata myth. Mitos dalam pengertian tradisional memiliki kesejajaran dengan fabel dan legenda. Di antara semua pendekatan mitopoik dianggap paling pluralis sebab memasukkan hampir semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan kesenian. Yang ketujuh, pendekatan mitopoik. Secara etimologis, selanjutnya yang ketujuh yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya sastra itu diciptakan, seperti studi proses kreatif dalam studi biografis, tetapi bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Yang kedelapan, pendekatan mimesis. Menurut Abrams, tahun 1976, halaman 8-9, pendekatan mimesis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Pendekatan mimesis bertumpu pada karya sastra itu sendiri. Yang kesembilan, pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis, diantaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra. Yang ke-10, pendekatan objektif. Pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Selanjutnya yaitu nomor 10, jelaskan konsep dan langkah kerja pendekatan penelitian sastra. Yang A, konsep pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis
memandang karya sastra sebagai hasil aktivitas penulis yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan, seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, bahkan sebagai neurisis. Dengan demikian, penelitian psikologis berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Langkah kerja pendekatan psikologis yaitu yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, menganalisis sebuah karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang dan tokoh dalam karya sastra yang akan diteliti. Yang keempat, menentukan teori tentang psikologi sastra sesuai karya sastra yang diteliti. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai keadaan psikologis si pengarang dan tokoh-tokoh dalam karya sastra. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-11, bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sastra, kita dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umum dilakukan, yaitu kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar tujuan penelitian tersebut bisa tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.